Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran balaghah kita dari kitab Syarhul Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan di halaman 308. Kita sedang membahas maudhu al-majaz al-aqli. Kita sedang membahas al-majaz al-aqli. Kita katakan di pertemuan sebelumnya, pengertian dari majaz aqli adalah penyandaran fiil kepada suatu fa'il yang mana fa'il itu bukan fa'il sebenarnya. Ketika kita mengatakan banal amiru al-Madinah, bukan berarti amir itu yang turun tangan langsung membangun Al-Madinah itu, tapi dialah yang memerintahkan untuk membangun Al-Madinah itu. Baik, silakan dibuka di halaman 308. Kita sampai di perkataan mu'allif wa minal majazil aqliyyi isnadu ma buniya lil fa'il ilal maf'ul. Di antara bentuk majaz aqli itu adalah penyandaran fa'il kepada maf'ul. Contohnya misalkan aisyatin radiyah, fahuwa fi aisyatin radiyah. Dia itu berada dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah artinya apa? Meridhoi kan? Tapi yang dimaksudkan adalah yang diridhoi. Ada seorang muslim, mukmin, muwahhid, dia masuk ke dalam surga. Dia itu meridhoi atau diridhoi? Diridhoi. Seharusnya pakai apa berarti? Maf'ul kan? Diridhoi itu kan makna maf'ul, di itu makna maf'ul, meridhoi itu makna fa'il. Ini namanya majaz aqli, majaz aqli. Kalau dalam ilmu nahwu ini yang disebut dengan al-fa'il yuradu bihil maf'ul. Fa'il maknanya maf'ul, terkadang maf'ul maknanya fa'il juga. Jadi kalau di kitab yang lain mungkin antum akan temukan nanti alaqah yang seperti ini namanya alaqah al-fa'iliyah namanya. Anda bisa tambahkan itu namanya alaqah al-fa'iliyah. Nanti ada al-alaqah al-maf'uliyah juga nanti. Baik. Qala asy-syari rahimahullah wa minal majazi al-aqli isnadu ma buniya lil fa'il awil maf'uli nahwa fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah artinya diridhoi. Tapi kalau secara letterlek artinya meridhoi, dalam kehidupan yang meridhoi. Meridhoi siapa? Gitu kan? Maka dikatakan di sini fal 'aisyatu dzatuha la tarda. Kehidupan itu sendiri tidak meridhoi. Kehidupan itu dia adalah suatu makhluk dari makhluk-makhluk Allah, dia tidak bisa meridhoi. Walakinnaha takunu mardiyatan. Ai yurdu anha wa laysa radiyah. Tetapi dia itu yang diridhoi. Kehidupan itu objek. Kehidupan itu adalah sesuatu yang diridhoi, bukan sesuatu yang meridhoi. Walakin usnida ismul fa'il au naqulu usnida ma fi makna al-fi'il ila ghairi ma huwa lahu ala sabili al-majaz al-aqli. Ini disebut dengan majaz al-aqli, alaqahnya al-fa'iliyah. Lakin ba'du ahli al-ilmi yaqul innaha radiyatun haqqan li'anna hadha zahirul Qur'an. Alam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jadi ada ulama yang mengatakan zahirnya ayat ini bahwa fi 'isyatin radiyah, memang kehidupan itu meridhoi di situ artinya. Kehidupan yang meridhoi artinya di situ. Dalilnya mereka apa? Karena Nabi pernah bersabda tentang gunung Uhud, bahwasanya Uhud itu adalah jabalun yuhibbuna, adalah gunung yang mencintai kita. Wa nuhibbuhu, dan kita mencintainya. Gunung bisa mencintai apa tidak? Tidak, tapi berdasarkan hadis Nabi ini bisa berarti kan? Maka dengan dikiaskan kepada ayat tadi, berarti boleh gitu kan? Sama-sama benda mati di situ. Fahadhil 'aisyatu radiyatun amman ya'kuluha, li'annahum ya'kuluna minha bihaqqin, li'annaha jazaa'un lahum bi'amalihim. Fahiya radiyah. Bikhilafil 'aisyah idza akalaha al-kafir. Falan takuna radiyatun anhu li'anna al-kafira la yarfa'u luqmatan illa udhiba biha
wa la yashrabu jar'atan min ma'in illa udziba biha wa la yaktanu min bardin bi thawbin illa udziba bihi. Ya. Baik. Jadi maksudnya adalah ya, kehidupan yang meridhoi itu artinya kehidupan yang barang siapa yang memakan di dalam kehidupan tersebut suatu makanan dengan cara yang baik, maka dia akan mendapatkan ridho dari kehidupan itu. Apa maksudnya? Bayangkan kehidupan itu sekarang seperti makhluk dan antum manusia, ya. Dia seperti malaikat, katakanlah seperti itu. Ya, dia mampu memeridhoi antum. Maka ketika antum di dalam kehidupan itu melakukan hal-hal sesuai dengan tuntunan syariat, maka kehidupan tadi akan memberikan ridho kepada antum. Nah, itu maksudnya ya. Baik. Begitu sebaliknya orang kafir, jika antum selama membersamai kehidupan itu antum melakukan hal-hal yang dilanggar syariat, maka kehidupan tadi tidak memberikan ridho kepada antum. Gitu. Ya. Karena orang kafir itu tidaklah mereka makan satu suap makanan, tidaklah mereka minum satu teguk air, kecuali hal itu menjadi azab. Ya, sebab mereka diazab pada kiamat nanti. Ya, jadi mereka senang-senang di muka bumi ini, itu menjadi sebab nanti mereka diazab di akhirat. Wa dalilu ala ma dzakarna al-Qur'anul Karim fi qouli ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Wa mafhumu dzalika anna ghairal ladzina amanu wa 'amilus solihati 'alaihim junahun fima ta'imu. Ayat ini mengatakan dalil bahwasanya kehidupan itu bisa meridhoi, ya, adalah bahwasanya ya, orang-orang yang beriman itu enggak mengapa mereka memakan makanan. Apa maksudnya? Memakan makanan, dapat pahala mereka dari makanan. Berarti mafhumnya yang kita pahami dari ayat ini bahwasanya orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, berarti mereka dapat dosa. Paham ya? Nah, berarti ketika kita makan dapat pahala, sedangkan orang kafir juga makan tapi dapat dosa, berarti ini ada dua jenis kehidupan kan? Kehidupan yang memberikan pahala sama kehidupan yang memberikan dosa. Kehidupan yang memberikan pahala itu yang kita sebut dengan kehidupan yang meridhoi. Ya, kemudian kehidupan yang memberikan dosa itu namanya kehidupan yang tidak meridhoi. Paham ini ya? Ya. Nah, jadi ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya zahir dari ayat itu adalah kehidupan itu meridhoi, bukan kehidupan yang diridhoi. Famafhumu dzalika anna wa junahun fi man taqul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi hadza binisbati lil libas wa tayyibati minar rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah wa qawluhu lil ladina amanu ay laysat mubahatan li ghairil mu'minin khalisatan yaumal qiyamah la yu'adzabuna biha wal kufar yu'adzabuna biha li'annahum ista'anu bi ni'amillah ala ma'siyatillah fasaru mu'adzabina bima yaqulun wa yashrabun wa yalbasun wa yaktannun. Ya. Di ayat tadi dikatakan makanlah hal-hal yang baik dari rezeki-rezeki yang telah Allah siapkan. Bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang beriman itu dia mendapatkan rezeki di kehidupan di dunia ini dan pada hari kiamat dia tidak akan diazab disebabkan oleh rezeki tersebut karena dia beriman. Tapi orang kafir, ya, nikmat-nikmat Allah yang dia pergunakan selama hidupnya itu akan menjadi sebab dia azab nanti. Walihada qala Syekhul Islam rahimahullah fi nikahil kufar hukmuhu ka nikahil muslimin laisa ala sabilil itlaq bal nikahul muslimin halalun lil muslimin yatamatta'una bihi tamattu'an halalan wal kufaru haramun alaihim yatamatta'una bihi tamattu'an muharraman. Ya, ini menikahi nikahnya orang muslimin, ya. Hukmuhu ka nikahil muslimin. Nikahnya orang kafir sama orang kafir itu seperti nikahnya sesama kaum muslimin. Ya. Tapi sudut pandang yang berbeda. Kalau nikah sesama kaum muslimin itu halal, ya. Ya tamatta'una bihi tamattu'an halalan. Mereka menjima istrinya dalam ikatan pernikahan yang suci sesuai dengan aturan Islam, itu dapat pahala. Tapi orang kafir, ya, menikahi istrinya sah nggak pernikahannya? Sah pernikahannya, tapi tamattu'nya itu bernilai haram. Apa maksudnya ya? Nah, jadi ketika ada sepasang suami istri masuk Islam, perlu mengulang ijab kabulnya? Nggak perlu kalau kedua-duanya masuk Islam. Kenapa? Karena pernikahan yang sebelumnya memang sudah sah. Ya. Yang menjadi haram bagi dia itu adalah tamattu'nya. Ya, makanya sekarang dia sudah bersyahadat, maka keharaman tadi sudah dihapus, sudah terhapus dosa-dosanya itu. Wa qala inna qawlana hukmuhu ka nikahil muslimin min kulli wajhin laysa bisahih fa huwa min wajhin duna wajhin
famin jihati tarattubi atharihi alaihi kal ihsan wa talaq wa nahyi kan nikahil muslimin wa min jihati annahu halalun yubihu lahum at-tasarruf ay hadhihi al-uqud tubihu lahum at-tasarruf kama tubihu lil muslim falaysa kadzalik wa ma qalahu rahimahullah sahih li anna tamattu'a bin nisa'i katamattu'i bit ta'ami wasyarabi wal libas. Jadi kalau kita mengatakan pernikahan orang muslim dengan pernikahan orang kafir itu sama dari segala sisi, ini perkataan yang keliru. Ya, perkataan yang keliru, ya. Jadi kalau antum mengatakan nikah orang muslim sama nikah orang kafir itu sama dari segala sisi, berarti berlaku juga apa yang diperbolehkan bagi kaum muslimin. Ya. Ya, dalam akad pernikahan itu kan ada diperbolehkan, ada namanya warisan, ada namanya macam lah ya, talak dan sebagainya. Ya, itu tidak berlaku bagi orang kafir. Tapi ada apa tidak akad nikahnya? Ada, kita katakan. Tapi apa setelah akad nikah itu yang tidak ada pada diri mereka. Itu dihukumi muharram, tamattu yang muharram bagi mereka. Wal khulasa idan anna alladziina qalu fi qoulihi ta'ala 'ishatir radiyah bi isnadir ridha ila al ma'isyah qalu hadha min babil majaz ablagu min qaulina 'ishatan mardiyah. Li'anna al-'ishah ma'tiyah wal 'ata'u min ar-ridha yakunu ablag wa aktsaru fi as-sakha bi khilafi al-mardi. Kenapa lantas di sini dikatakan 'ishatir radiyah? Katakanlah kalau kita katakan isyah radiyah di sini artinya mardiyah. Ya. Ya. Katakanlah kalau kita katakan radiyah bimana mardiyah, berarti antum mengakui adanya majaz di sini. Paham ya? Radiyah isim fa'il, mardiyah isim maf'ul. Berarti di sini kita menggunakan radiyah, kita pinjam untuk menggambarkan mardiyah. Kenapa kita katakan majaz lebih bagus di sini? Ablaq dikatakan di sini karena isyah, kehidupan itu adalah sesuatu yang diberi. Berarti dia ada sesuatu yang diridhoi. Wal ata'u ma'ar ridho yakunu ablaq. Dan pemberian disertai dengan ridho itu tentu lebih baik. Paham maksudnya ya? Ya. Tapi kalau Allah memberikan kepada kita kehidupan itu yang meridhoi kita. Nah, ini kan agak kurang maknanya ya. Bandingkan dengan kehidupan yang Allah berikan itu adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jadi Allah yang meridhoi langsung gitu. Ya. Allah yang meridhoi langsung, tentu ini lebih baik, ya. Famasalan idza a'tani syakhsun asyrata darahim raditu fa ana mardiyun lakin ya radiyat ya lakin idza a'tani huwa radin faqad yutini mi'ah li'annahu radin fa hunaka farqun bainal ata' ma ridha wa bainal ata' al mardi anhu fa ta'bir al-qur'ani balighun balaghatan 'azimatan wa hiya anna al-'isha dzataha radiyatun wa yusnadu ilaiha al-fi'lu ala sabilil haqiqah la ala sabili al-majaz. Maka misalkan analoginya, ada orang yang memberikan kepada ana uang 10 dirham. Ya. Fa ana mardiyun, saya ridho dengan pemberian dia 10 dirham itu. Ya. Lakin idza atani huwa radin, ya. Tapi kalau dia memberikannya kepada ana dalam keadaan dia ridho, bisa jadi dia memberikan lebih dari 10 dirham, 100 dirham misalnya. Paham maksudnya ya? Ana beri uang kepada Zul ridho dengan ini. Ya, Zul ridho dengan ini. Uang yang anak kasih ya 10 dirham. Ya, itu karena Zul yang ridho. Kalau ana yang ridho, maka yang didapatkan oleh Zul jauh lebih banyak. Paham ya? Nah, maka kehidupan yang meridhoi dengan kehidupan yang diridhoi itu berbeda. Kalau kehidupan yang meridhoi antum akan lebih banyak yang diberikan kepada antum. Tapi kalau kehidupan yang diridhoi ya berarti terbatas gitu. Ya, tidak luas mananya. Berarti ada perbedaan antara pemberian disertai dengan ridho dan pemberian yang disertai dengan keridhoan dari yang menerima. Ya, keridhoan dari yang memberi sama keridhoan dari yang menerima beda. Ya. Ya, apalagi kalau dua-duanya ridho, kan tentu lebih baik lagi. Ya. Ya, yang memberikan ridho, yang diberi juga ridho, maka jumlahnya banyak dan mendatangkan keberkahan. Itulah pemberian sedekah yang mendatangkan keberkahan itu, ya, keberkahan itu datangnya kalau kita ridho dan orang yang kita berikan itu juga ridho. Jual beli yang mendatangkan pahala besar itu adalah jual beli yang sama-sama ada parodi di situ. Baik. Itu dia alaqah yang pertama, alaqah al-fi'liyah namanya. Wa aqsuhu lawannya, maksudnya berarti apa? Maf'ul kita gunakan untuk menggambarkan fa'il, ya. Maf'ul untuk menggambarkan fa'il. Berarti wazannya isim maf'ul tapi maknanya isim fa'il. Baik. Perhatikan di sini wa aqsuhu isnadu ma buniya lil majhul ilal fa'il. Ya. Contohnya lawannya, maksudnya lawan dari alaqah yang pertama adalah
Ma bunya lil majhul ilal fa'il. Contohnya sailun muf'amun. Muf'am artinya kasir. Muf'am ini wazan isim maf'ul, ya, muf'alun, ya. Wal muradu bihi ismul fa'il. Ya, sail itu artinya banjir, ya. Sailun muf'amun artinya sailun kasir, ya, aliran air yang banyak, yang besar. Ya. Yang besar itu kan isim fa'il kan? Yang besar itu isim fa'il. Ya, tapi muf'amun artinya yang dibesarkan, gitu kan? Masa banjir yang dibesarkan kan kurang tepat. Ya, maka kita gunakan makna isim fa'il di sini, meskipun lafaz yang digunakan adalah wazan isim maf'ul. Wa ma'nahu mali'un limajrah, ya, memenuhi salurannya. Fahuna sailun muf'amun ay muf'imun, ya. Nah, jadi muf'amun ini, ya, dia isim maf'ul tapi maknanya adalah muf'imun, isim fa'il. Af'ama yuf'imu, ya, muf'imun isim maf'ulnya muf'amun. Bahwa min babi isnadi ismil maf'ul ila ismi al-fa'il fal muradu bihi ismil fa'il. Ini namanya alaqah al-maf'uliyah. Yang pertama tadi namanya alaqah al-fa'iliyah. Wa hunaka af'alun tubna lil majhul. Au in syi'ta faqul lima lam yusamma fa'iluhu daiman mithlu nutijatil bahimah. Bimana antajat. Nutijat artinya melahirkan. Hewan ternak itu melahirkan. Ya. Nutijat artinya dilahirkan. Bimana antajat. Tapi maknanya adalah dia yang melahirkan, bukan dia yang dilahirkan. Ya. Wa qad allafna fi dzalika risalatan saghiratan 'alaiha syarhun wa amtilah la'allaha ya'juruni 'alaiha wa hiya ithaful fadil bil fi'li mabni li ghairil fa'il fil lughah al-arabiyyah. Jadi Syekh Utsaimin punya risalah singkat, ya, buku tipis, ya, berjudul Ithaful Fadil bil fi'lil mabni li ghairil fa'il fil lughah al-arabiyyah. Ya, khusus membahas tentang penggunaan fi'il, ya, mabni lil majhul atau istilah lainnya fi'il lima lam yusamma fa'iluhu. Baik. Fahiya alfadhun la yumkin an tubna illa lil maf'ul fala tubna lil fa'il. Ada lafaz yang tidak mungkin digunakan untuk maf'ul, tidak mungkin juga untuk fa'il. Makanya kita katakan dia mabni lil majhul, tidak bisa jadi maf'ul, tidak bisa jadi fa'il, ya. Buku dibaca. Buku dibaca. Ya, secara makna memang dia maf'ul, ya. Ya, tapi harokatnya kan marfu di situ. Ya, quri'al kitabu, berarti dia bukan maf'ul. Tidak bisa juga sebagai fa'il karena secara makna bukan dia yang membaca. Paham, ya? Nah, berarti mabni lil majhul itu adalah suatu lafaz yang dia tidak sah untuk menjadi maf'ul, tidak sah juga untuk menjadi fa'il. Makanya kita katakan naib al-fa'il, bukan fa'il. Taib. Wal isnadu ilal masdar. Kemudian alaqah yang ketiga adalah al-alaqah al-masdariyah. Contohnya jadda jidduhu, ya. Wa ila zaman, alaqah selanjutnya az-zamaniyah. Contohnya naharuhu shaim. Jadda jidduhu, ini alaqah masdariyah. Masdariyahnya di situ adalah jiddun, ya. Qala syarih rahimahullah kadzalika aidan al-isnadu ilal masdar nahwa jadda jidduhu wa jidduhu huwal ijtihad. Al-jiddu artinya al-ijtihad, ya. Al-jiddu huwa al-ijtihad. Ai innahu asnada al-jadda ay al-ijtihad ilal jiddi, ya. Jadda itu fi'ilnya, jiddu itu masdarnya. Jadda jiddu, artinya bersungguh-sungguh, ya. Jadda jidduhu artinya bersungguh-sungguh. Wal waqi anna alladhi yajidduhu wal insan al-jad. Kalau antum mengatakan jadda jiddu, ya, kesungguhan itu bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh kesungguhan atau manusia? Manusia, tapi kenapa digunakan al-jiddu di situ? Al-jaddu, ya. Baik. Jadi al-insan alladhi yajtahid lakinnahu adhafa al-fi'lu ila masdarihi, tapi fi'ilnya disandarkan kepada masdar. Min babi isnadil fi'li ila ghairi ma huwa lahu fa huwa majazun li. Wa qala nahwiyyuna fi hadha inna hadha min babil mubalaghah mislu huwa rajulun adlun fa qalu inna kalimata adlun wasfun bil masdar mubalaghatan, ya. Ya adalah sifat untuk masdar. Adlun ini kan masdar dia, fa'lun, ya. Wazan fa'lun itu masdar dia. Nah, huwa rajulun adlun masdar. Sekarang kalau Anda katakan masdar fatahama, fathun. Boleh nggak Anda katakan anta fathun? Jadi kan sebagai kata sifat, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kan? Tapi di sini kenapa bisa? Ya, huwa rajulun adlun. Ya, karena kata di sini wasfun bil masdar mubalaghatan. Mananya adalah untuk mubalaghah. Ya, maknanya untuk mubalaghah, untuk konteks mubalaghah diperbolehkan. Nah, untuk mengatakan tadi jaddal jiddu itu konteksnya mubalaghah, jadi diperbolehkan.
Wa fi misalin alladhi kalimatu jidd fil haqiqah yal fa'il dzatuhu fa udhifal jaddu ila jiddihi lil mubalagha. Maknanya mubalagha di sini karena dua kali diulang kan. Dalam ilmu nahwu saja ini disebut takkid kan. Takkid itu ya mubalagha. Fa yasiru ka'annahu jadda marratain. Jadi kalau antum mengatakan jadda jidduhu artinya ijtahada marratain. Paham lah? Ya. Baik. Jadi kalau anda katakan Zulfadli qara'a qira'atain, ya, atau anak qara'a qira'atan saja, ya, qara'a qira'atan, satu qira'ah di situ kan, qira'atan, tapi maknanya dua qira'ah, satu qira'ah dari fi'il, satu qira'ah dari masdar, ya, qara'a satu, qira'atan satu, dua di situ. Baik, jadi mubalaghah di situ berlebihan. Wa ala kulli hal falladzina yaquluna bil majaz yaquluna inna hadza min babi al majaz al aqli. Wa minal majazil aqli aidan al-isnad ila zaman. Ini berarti alaqahnya az-zamaniyah. Ini namanya al-alaqah az-zamaniyah. Berarti waktu ya. Misalkan dikatakan di dalam hadis ya naharuhu shaim. Ya, dalam hadis naharu al-mu'min shaimun wa lailuhu qaimun. Ya. Siang harinya seorang mukmin itu adalah berpuasa, wa lailuhu qaim, dan malam harinya dia salat malam, ya. Berarti katakan naharuhu shaim, siangnya dia berpuasa. Berarti di sini kan penyandaran fi'il berpuasa kepada siang hari. Yang puasa itu siang hari apa orangnya? Orangnya. Baik. Jadi naharuhu di situ marfu ya, naharuhu amma bin nasbi falaysa fihi majaz li'anna ma'nahu sayakunu huwa shaimun naharuhu. Bukan naharuhu ya, naharuhu. Jadi kalau naharuhu berarti dia sebagai maf'ul fi ya, zarab zaman. Ya, berarti enggak ada masalah di situ, ya. Walakin idza qulna naharuhu shaim, fan nahar la yasum. Siang hari itu enggak bisa berpuasa dia. Siang hari itu waktu, zaman dia. Walakinnahu asnada ma fi ma'nal fi'li ila zaman. Akan tapi kita sandarkan yang memiliki makna az-zaman. Wal majaz huna majaz aqli alaqatuhu az-zamaniyah. Alaqahnya alaqah zaman. Wa ilal makan nahwa nahrun jarin wa ilal sabab nahwa banal amirul madinah. Baik. Kemudian alaqah yang selanjutnya alaqah al-makaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Contohnya nahrun jarin, ya, sungai yang berlari. Nahrun mubtada, jarin khabar, marfu' dhammah muqaddarah ala ya al-mahdhufah, wan nahr huwa asy-syaqqul mawjudu fil ardi wa yusamma aidan majra lakin asy-syaqq la yajri wa innamal ma'al mawjud ya, fihi huwa alladhi yajri. Ya, kita katakan sungai berlari, sungai mengalir. Ya, apakah sungai itu kan artinya lubang, ya, lubang dalam tanah, cekukan yang di situ ada air di atasnya. Ya, apakah kita katakan cekukan itu yang mengalir? Kan tidak. Tapi yang mengalir adalah apa? Airnya. Ya, berarti di sini ada alaqah al-makaniyah. Baik. Wa huna asnadna al-fi'la ila al-makan ala sabilil majaz al-aqli. Kita sandarkan perbuatan mengalir itu kepada sungai. Ya, padahal sungai kan nggak bisa melakukan perbuatan. Inilah kita sebut dengan personifikasi itu. Bagaimana sungai itu mengalir? Enggak, yang bisa mengalir itu hanya makhluk hidup. Ya, hanya makhluk hidup. Kita katakan seperti itu ya. Maksudnya melakukan pergerakan itu biasanya makhluk hidup. Ya. Baik. Lianna haqiqatal amri annal murada bin nahri ma'nahu al-haqiqi wa jarin muradun bihi aidan al-ma'na al-haqiqi lakin isnadul jarayan ila an-nahri innama huwa ala sabilil majaz al-aqli wa min al-isnad ila al-makani aidan qauluna saratis sayyarah fas-sayyarah la tasiru wahdaha wa innama yusayyiruha as-sa'id. Kalau Anda mengatakan mobil itu berjalan, apakah mobil itu bisa berjalan sendiri? Enggak, dia ada yang menggerakkannya, ada sopirnya. Nah, ini namanya isnad ilal makan. Ya, alaqahnya makannya. Baik, kemudian alaqah selanjutnya alaqah as-sababiyah. Ya, al-alaqah as-sababiyah. Nahu bana al-amiru al-madinah fayuradu bihi bana al-ma'na al-haqiqi wa kadzalika al-amiru aidan al-madinah fa kullu kalimatin yuradu biha al-ma'na al-haqiqi lakinna isnadahu al-bina'a ila al-amir hadha huwa al-majazu huna li'anna al-amira fil haqiqah lam yabniha biyadihi wa aqlan la yamtani'u hadha faqad yusyariku fi amaliyatil bina. Ya, si amir itu bisa saja ikut membangun, ya, tapi kan ba'id ada.
Lakin hada adatan yamtani' fal amir amara faqad bi bina'ihi fa kana huwa sabab fil bina' fa naqul hada majazun aqliyun alaqatuhu as-sababiyyah. Baik. Kemudian di situ wa yu'lam mimma sabab annal majaz al-lughawi yakunu fil lafzi wal majaz al-aqli yakunu fil isnad. Jadi yang dimaksud dengan majaz lughawi itu majaz-majaz selain majaz akli ini. Apa majaz selain majaz akli? Ya majaz mursal gitu ya. Itu kan fokusnya kepada lafaz, ya, bukan kepada logika, kepada apa yang tertulis, bukan kepada apa yang dipahami. Ya, jadi kalau rujuknya kepada lafaz, itu namanya majaz lugawi. Kalau rujuknya kepada akal, patokannya kepada akal, ini namanya majaz akli. Majaz akli itu patokannya kepada akal atau kepada penyandaran. Fal kalimatu fil majazil akli yuradu biha haqiqatuha. Majaz akli yang kita maksudkan ya makna hakikinya. Ya, mana yang memang sebenarnya banal amir al-Madinah, ya mana hakiki yang kita masukkan, tidak ada minjem-minjem di situ. Lakin at-tajawuz yakunu fil isnad, tapi adanya tajawuz, ya, peminjaman itu terjadi pada penyandarannya. Hanya penyandarannya saja yang menyebabkan, bukan pada lafaznya, tapi penyandaran lafaznya kepada yang lain. Wa ammal majazun mursal fayakunu fil kalimati mufradatan kanat aw murakkabatan. Tapi kalau majaz mursal dia bisa mufradah, bisa juga murakkabah. Jadi kalau yang murakkabah kita namakan al-majaz al-murakkab. Idan fal majazul aqliyu yakunu fil isnad. Yaqulullahu ta'ala wa ja'a rabbuk fa'ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah annahu haqiqah wa laysa fihi majaz la aqli wala lughawi. Rabbmu telah datang. Ya, ini kan zahirnya Allah melakukan perbuatan datang. Paham ya? Sebagaimana makhluk berarti kan, ya, tapi tentunya laisa kamitslihi syai'. Maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat ini, wajah rabbuka, bahwasanya Allah itu memang beneran datang. Tidak ada majaz di sini. Datang di sini maksudnya adalah malaikat, misalkan. Datang di sini maksudnya rahmatnya saja yang datang, enggak. Majaz di sini, ya, tidak ada majaz dalam ayat ini, ya. Nah, adapun ahli at-tahrif, orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan ada majaz akli di sini, ya. Li'annal maji'a aqlan indahum la yusnadu ila rabb wa yamtani'u aqlan. Mereka, ya, tidak mengatakan bahwasanya secara logika tidak mungkin kita sandarkan perbuatan datang itu kepada Rabb, wa yamtani'u aqlan. Secara logika nggak mungkin katanya. Hadha huwa sirru fi anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim rahimahullah wa amsaluhuma syaddadu fi inkari al-majaz. Inilah alasan kenapa, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, mereka berdua adalah yang memegang pendapat bahwasanya majaz tidak ada di dalam Al-Qur'an. Mereka keras dalam masalah ini dalam kitab As-Sawa'iq al-Murassalah itu. Kenapa mereka keras? Karena, ya, ini adalah pintu yang menuju kepada pengingkaran asma wa sifat, ya. Pintu yang mengarahkan orang kepada tahrif ayat-ayat sifat, ya. Li'annahu shara sullaman ila tahrifi nususil kitabi was sunnah, ya. Karena ini akan menjadi tangga untuk mentahrif nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Binaan ala isbatil majaz binu'aihi. Kenapa? Karena dibangun, ya, di atas dasar penetapan adanya majaz. Coba kalau dari awal kita katakan nggak ada majaz dalam Al-Quran, nggak mungkin ada tahrif itu kan. Nah, jadi makanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim keras dalam masalah ini. Ya, sawa'un makanat alaqatuhu al-musyabah wal isti'arah aw makanat alaqatuhu ghairu al-musyabah wal majazul mursal. Wa kullun minhuma yakunu majazan fil lafzi fa in kanatil alfadhu yuradu bihal haqiqah lakinna isnada hada ila hada yamtani'u aqlan fahuwa al-majazu al-aqli. Ya, maka ini berarti al-majaz. Intinya adalah, ya, kalau pembahasan majaz akli ini kita benturkan dengan pembahasan akidah atau kita kolaborasikan dengan pembahasan akidah, maka perlu berhati-hati di situ. Ya, antum harus baca baik-baik, pelajari baik-baik bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah hal tersebut. Apalagi kalau antum praktekkan majaz akli ini pada bab asma wa sifat. Ya, pelajari dulu bab asma wa sifat sebelum antum mengkiaskan sendiri nanti. Ya, ini oh begini enggak. Ya, cukupkan contoh dengan apa yang ada di kitab dulu. Ya, adapun untuk praktek kepada ayat-ayat asma wa sifat itu nanti setelah antum sudah selesai mempelajari bab-bab asma wa sifat di dalam kitab-kitab tauhid. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya bab terakhir dari ilmu al-bayan yaitu al-kinayah. Ya, al-kinayah ini adalah pembahasan yang paling lezat. Kata Syekh Utsaimin, ini pembahasan yang paling lezat dari pembahasan ilmu al-bayan.
Ya. Setelah ini barulah kemudian kita akan masuk ke ilmu al-badi. Ada sekitar 17 poin yang kita bahas dalam ilmu badi, akan tapi 17 poin itu 17 poin yang singkat-singkat, ya, sekitar 2-3 halaman satu poin. Jadi insya Allah akan bisa cepat selesai. Ya, kemudian baru ada khatimah penutup 2 halaman nanti. Insya Allah ta'ala bisa kita menyelesaikan kitab ini bismillah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.